Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrianto dengan NIM 2011 310044. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pelajaran kami, yaitu psikologi komunikasi. Baik, saya akan memulai dari pengertian psikologi komunikasi. Pengertiannya, psikologi komunikasi ini secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Psikologi komunikasi dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi, di mana komunikasi akan timbul karena terjadinya rangsangan terhadap isi pesan dari komunikator. Psikologi komunikasi itu sendiri memiliki cakupan yang luas, sehingga kita hendak dipelajari lebih dalam dibutuhkan waktu dan guru ya. Itu sebabnya muncullah cabang ilmu atau jurusan yang fokus mempelajari psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi ini menjadi ilmu yang menarik dipelajari karena banyak membantu dalam memahami situasi sosial, kondisi kepribadian seseorang. Psikologi komunikasi ini akan lebih banyak menggali banyak hal tentang pribadi seseorang. Wajar jika cabang ilmu psikologi komunikasi ini banyak dilirik untuk diselami. Secara sederhana, maka psikologi komunikasi secara umum dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara atau komunikasi seraya memperhatikan banyak aspek. Selain satunya aspek kejiwaan, psikologi komunikasi dapat pula dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Adapun menurut para ahli pengertian psikologi komunikasi ini, menurut George E. Miller, psikologi komunikasi menurut George E. Miller adalah ilmu yang meramal mental seseorang, termasuk mengetahui kebiasaan seseorang dalam komunikasi. Adapun di dalam ruang lingkup psikologi komunikasi ini memiliki beberapa jangkauan, salah satunya tentang pencapaian pembangunan komunikasi secara efektif. Setidaknya dengan komunikasi yang efektif maka membuka peluang untuk memahami komunikan atau lawan bicara tadi, karena memahami adalah tujuan utama dalam membangun interaksi. Secara spesifik berikut ini adalah ruang lingkup psikologi komunikasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mengupas terkait wacana karakteristik manusia komunikan dan fokus pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori dan sifat psikologi lawan bicara. Yang kedua, sistem komunikasi interpersonal. Yang tadi intra, yang ini interpersonal. Ya, interpersonal ini dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal ya teman-teman, adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri, dan korelasi interpersonal. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok. Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok lain terkadang muncul konflik atau perbedaan pandangan. Yang keempat, sistem komunikasi massa. Sementara yang disebut dengan sistem komunikasi massa ini adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain, misalnya kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi seorang terhadap massa, psikologi komunikator, dan dampak komunikasi massa. Pendekatan psikologi komunikasi. Tidak dapat dipungkiri jika komunikasi tidak hanya membangun kekompakan, tetapi juga dapat membangun konflik dan perselisihan. Tetapi sekedar itu saja, psikologi komunikasi juga memudahkan kita untuk mengenal lebih jauh karakteristik, sikap, dan sudut pandang individu terhadap sesuatu hal. Sayangnya tidak banyak orang yang mampu mengeksplorasi ilmu psikologi komunikasi ini. Adapun apa saja sih pendekatan psikologi komunikasi? Barangkali namun sedang mencari tahu, kebingungan mengidentifikasi pendekatan ini. Berikut adalah ciri pendekatan psikologi komunikasi yang perlu digarisbawahi. Ini menurut Fisher ya. Penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of a stimuli. Proses yang mengantari stimuli dan prediksi respon atau prediction of response. Peneguhan respons atau reinforcement of a response. Selain tiga ciri pendekatan psikologi komunikasi di atas, ada juga pendekatan lain meliputi berikut ini. Adapun pendekatan
fisiologis. Nah, fisiologis ini bahwa setiap individu adalah pribadi yang berbeda-beda. Meskipun berbeda dan menjalin komunikasi, kita bisa memahami, merasakan dan sepemikiran karena mendapatkan pada ideologi filsafat. Yang kedua, pendekatan fisiologis komunikasi. Pendekatan fisiologi lebih menekankan pada logika atau akal, dan yang bersifat fisikal atau benda hidup. Umumnya, pendekatan ini lebih banyak digunakan untuk mempelajari tentang cabang ilmu tertentu, misalnya tentang sel organisme, biomolekul, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pendekatan psikofisis. Pendekatan psikofisis adalah pendekatan yang melibatkan jiwa dan fisik, di mana berawal dari pengaruh fisikis, mampu mempengaruhi badan, mental, dan cara komunikasi seseorang. Sebagai contoh, orang yang pernah hidup miskin dan memiliki pengalaman hidup yang keras akan mempengaruhi sikap terhadap orang lain, termasuk juga akan mempengaruhi cara komunikasi dengan berhati-hati agar tidak menyinggung orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Yang keempat, pendekatan antroposentris. Pendekatan antroposentris adalah pendekatan yang berfokus pada etika lingkungan. Antroposentris mengarahkan seseorang berpandangan bahwa alam semesta sebagai pusatnya. Dan yang kelima, pendekatan fungsional. Lain lagi dengan pendekatan visional. Pendekatan visional adalah pendekatan yang menekankan, menyesuaikan dengan fungsinya. Sebagai contoh, orang di pedesaan memiliki komunikasi menekankan pada kegotong royongan dan kebersamaan, sementara orang di perkotaan besar yang bersifat individual atau sendiri-sendiri, tidak memikirkan yang lainnya. Yang keenam, pendekatan sains. Seperti yang kamu ketahui, pendekatan sains ini lebih fokus pada pola berpikir yang objektif dan tersistematis, sangat menjunjung kebenaran dan logis. Baik teman-teman sekalian, itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman di video ini, dan dalam memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Demikianlah, saya Muhammad Fajri Susanto undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Bila ada kata-kata saya mohon maaf, pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.